channel di YouTube channel Deba Minangkabau. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi dengan saya Esther Bagubau. Kali ini saya tidak membahas apapun. Saya cuma mau membagikan pengalaman saya ke luar negeri, pertama kalinya ke luar negeri, atau lebih tepatnya ke Thailand. Oke, sebelum saya membagikan pengalaman saya ke luar negeri, saya minta untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, boleh subscribe dulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut. Saya akan membahas pertama kali saya mau ke luar negeri. Yang pertama saya siapkan yaitu paspor saya. Paspor saya kita urus dulu paspornya. Setelah urus paspor, setelah itu pembelian tiket. Nah, pembelian tiketnya itu kita lakukan pulang pergi. Pulang pergi karena ini liburan. Jadi setiap orang yang mau berlibur ke luar negeri itu dia harus ada tiket untuk baliknya juga gitu. Nah, takutnya itu nanti pergi mau beli bagaimana gitu kan. Jadi harus ada tiket pulang perginya seperti itu. Nah, setelah pembuatan paspor selesai, nah pada hari pas kita mau berangkat itu sudah dibagikan kelompok, dan kelompok saya itu ada 4 orang, saya sendiri dan ada ketiga teman saya. Nah, kita berempat ini itu berangkat yang paling pertama, yang paling pagi. Jadi kita yang berangkat duluan gitu. Nah, kita berangkat duluan, tapi dari kita 4 ini, kita ini bahasa Inggrisnya tidak terlalu lincah ya pokoknya tidak terlalu lincah lah ya. Jadi ya bahasa Inggris yang biasa-biasa saja gitu. Nah, akhirnya kita kita ke pengantrian untuk domestik ya, yang untuk keluar gitu. Nah, sampai pengantrian kita di situ itu, di pengantrian itu tidak boleh nyalain, misalnya kayak tidak boleh foto begitu, itu dilarang. Kita antri terus ditanya baliknya tanggal berapa gitu. Terus karena kita kan sudah beli tiket pergi sama untuk pulang, jadi kita kasih tahu tanggal yang ada di tiket kita. Akhirnya mereka lihat, oh ya oke, sudah masuk. Nah, sampai di dalam kita periksa barang-barang. Nah, ternyata di dalam tas saya itu ketinggalan tonsis. Nah, dan tonsis ini itu tidak boleh dibawa ke dalam bagasi pesawat, di bagasi penumpang. Jadi dia harus di bagasi yang barang gitu. Ya akhirnya sudah, yang dari lantai atas itu saya harus lari turun lagi. Lari turun lagi sampai di bawah, kasih taruh di bagasi. Akhirnya harus balik lagi, capek. Akhirnya sudah sampai, kita tunggu untuk naik ke pesawatnya. Nah, terus kan di situ kan dari kita 4 orang ini ada satu teman kita yang belum pernah naik pesawat. Nah, dia itu bilang itu aturan-aturannya tuh seperti apa. Terus saya itu bilang tidak ada aturan terlalu banyak. Ya, aturan-aturannya itu ya pada saat naik pesawat HP-nya harus dimatikan dan sebagainya. Sudah, setelah itu sebelum kita masuk ke untuk di ruang tunggu, dia udah tanya. Akhirnya saya sudah bilang begitu. Terus sampai di pintu, bukan pintu pesawat, tapi pintu untuk kita ngantri masuk ke pesawatnya, teman saya itu bilang, Esther, kita matikan HP dari sini kah? Dia bilang gitu. Saya bilang, hah? Jauh sekali, belum masuk di pesawat juga. Akhirnya dia tanya, jadi saya tertawa kan. Terus dia bilang, asal tanya saja. Saya bilang, oh iya, tidak, nanti HP-nya itu dinyalain pada saat sudah di pesawat gitu, atau bisa dikasih mode pesawat juga, seperti itu, supaya tidak mengganggu penerbangan, seperti itu. Akhirnya kita sudah sampai pada saat kita penerbangan pertama itu kita sampai di luar ke Malaysia. Jadi kita transitnya itu Malaysia, dari Malaysia baru kita ke Thailand. Jadi sampai di Malaysia,
sampai di bandara Malaysia kita masih bisa mengerti karena dia bahasanya Melayu. Jadi pada dia ngomong apa itu masih bisa mengerti maksudnya dari bahasa Melayunya. Nah, tapi karena kita sampai di situ itu sangat-sangat lucu dan pokoknya lucu sekali. Nah, sampai di Malaysia itu kita tidak lama-lama di situ. Kita cuma berapa menit, sekitaran 30 sampai 46 menit. Kita transitnya di situ. Akhirnya kita dari situ kita tanya sama kelompok kedua. Nah, teman-teman kelompok yang kedua tuh bilang kita tuh sudah sampai. Terus kita bilang lagi ke mereka kalau kita tuh cuma transit berapa menit saja, jadi kita langsung naik pesawat. Oh ya, tidak apa-apa, langsung kita naik pesawat lagi. Tapi pada saat di situ tuh kita kayak bingung gitu karena ada jalan-jalannya, tapi kita masih bisa mengerti karena dia bahasa Melayu begitu. Jadi akhirnya kita sampai di Malaysia, cari untuk pemberangkatan yang keluar dari Malaysia lagi. Terus sudah akhirnya kita ke ruang tunggu. Dari ruang tunggu sudah semua pokoknya periksanya tuh ketat pol. Jadi sudah periksa di luar sekitaran 2 kali, sampai di dalam 2 kali, sampai mau masuk pesawat jadi sekitaran 5 kali kita di kayak periksa begitu. Nah, sudah sampai kita naik pesawat yang untuk ke Thailand. Sumpah, sampai naik ke pesawat itu orang yang naik itu sudah macam-macam orang, dari Cina, Korea, terus dari Filipina, pokoknya dari berbagai orang semua ada di dalam pesawat itu. Nah, sampai di Thailand kita masuk, kita pikir tuh nanti kayak sama seperti bandara Indonesia sama bandara Malaysia. Nah, itu tuh kan ada tulisan contohnya kalau Indonesia punya bandara ya, bahasa Indonesia, setelah itu bahasa Inggris. Kalau Malaysia Melayu baru bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Baru kayu pikirin nanti Thailand tuh sama seperti itu. Jadi bahasa Thailand dulu baru bahasa Inggris. Nah, kami pikirnya seperti itu, guys. Tiba-tiba kita sampai di bandara Thailand. Dari bandara Thailand kan kita dijemput pas sudah sampai di ininya, terus dijemput pakai bis, diantar ke gedung bandaranya. Sampai ke dalam kita lihat tulisan, Tuhan ampun, semua tuh tulisan tuh kayak bahasa tulisan kayak ya itulah yang pokoknya teman-teman mengerti. Tulisan-tulisan yang bikin kepala sudah pening. Coba maksudnya gini loh, ada tulisan Thailand, itu tulisan lagi ada bahasa Inggris. Nah, itu kita masih bisa mengerti kan, maksudnya kayak kita bisa, oh ini bahasa Inggris, dia mengarahkan kita ke sini gitu. Tapi tidak ada sama sekali, sumpah. Sampai kita tunggu di situ tuh sekitaran 30 menit. Kita telepon mereka, mau telepon kita punya teman-temannya saja, tidak ada jaringan karena kita pakai nomor yang dari dari nomor Indonesia ke nomor Thailand itu tuh sumpah itu tidak ada jaringan. Jaringan sudah ada, jadi kita ini bingung di dalam situ. Baru kita mau bicara sama orang-orang yang di bandara situ juga, orang-orang bandara itu juga maksudnya kayak tidak ada, mereka di sana itu tidak tahu, maksudnya mereka prioritasnya tuh bukan bahasa Inggris. Jadi mereka di sana itu mereka bahasa umumnya itu ya bahasa Thailand sendiri sama bahasa Mandarin. Jadi kita tuh bingung mau minta maksudnya kode password bandara itu di siapa. Jadi kita sudah baku lihat muka saja. Jadi sampai pokoknya begitulah, sudah sampai baku menganga, sampai bingung di situ. Nah, sampai ini guys, sekarang kami sudah nyampe di Thailand. Kita sudah pusing-pusing. Tapi saat ini kami lagi bingung semua di sini. Di mana mau lagi tidak, dan ini sudah. Karena lihat di belakang saya tulisan-tulisannya yang agak lumayan bagus, yang kami translator dari bahasa agak kurang ngerti dan sebagainya. Nah, baru kita jadinya buat kita bingung dan harus menunggu wifi di sini seperti ini. Akhirnya teman satu ini berinisiatif langsung ke sana. Sekian dari kami, sebentar kita lanjut lagi. Dadah.
makanya dia bilang permisi, kita mau minta tolong untuk wifi-nya. Terus itu sampai dia sudah kasih kita masuk ke wifi-nya, di itunya kan harus dikasih masuk number and password. Sampai di situ juga Tuhan bahasa Thailand lagi. Aduh, apa teman-teman, kita sudah bingung. Akhirnya sudah kita kan sudah bingung kan. Jadi ya mau bagaimana lagi? Kita tunggu sampai langsung ada cleaning service, tapi dia bukan orang Thailand, dia orang Amerika, tapi dia di situ. Terus kita bilang begini, excuse me, kita minta tolong untuk wifi-nya, karena kita ini baru dari Indo ke sini, terus kita mau temu teman-teman kita, tapi kita tidak tahu kontaknya, tidak bisa kontak. Akhirnya dia tolong kita, akhirnya kita telepon itu orang. Sumpah, ternyata kita yang datang paling pertama sampai di Thailand, tapi kita yang keluar paling terakhir. Bayangkan. Sampai keluar juga kita harus lewat 3 cek lagi tuh untuk keluar. Jadi mereka sudah cek 3 kali. Sampai di bandara, di luar kita beli kartu di situ. Kita beli kartu supaya maksudnya kita bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain di situ. Jadi kita beli itu, 1 kali beli itu untuk pakai 2 minggu atau 3 mingguan. Kita beli, setelah beli baru diaktifkan, kayak aktifkan WA dan sebagainya. Langsung setelah itu baru kita diantar ke bis. Nah, dan mereka ngantar kita ke bis itu tuh, bisnya tuh bis tingkat. Jadi ada bis yang di bawah, terus ada bis yang di atas lagi gitu. Jadi sudah akhirnya kita naik bis itu ke penginapan. Pas kita ke penginapan, ini fotonya. Ini lagi di dalam bis gitu. Oke, lanjut. Kita sampai di penginapan, kita dibagi kamar. Nah, dan sampai penginapan itu kita dibagi kamar. Ini kan kita lagi bukan dari kita Indo saja, tapi kita nanti ketemu sama ada beberapa teman-teman yang dari Korea, Malaysia, dan dari Filipina, terus dari ya pokoknya yang bagian Asia gitu. Kita ketemu di situ. Akhirnya kita dibagi kamar, tapi kita tidak sama-sama yang se-Indo begitu. Jadi kayak macam kalau saya dapat teman yang dari Malaysia. Nah, ada teman saya yang dapat temannya tuh dari Korea gitu. Jadi kita tuh tidak sesama-sama gitu, kayak macam Indonesia sama Indonesia, tidak. Kita tuh digabung supaya maksudnya punya teman gitu, bisa saling kenal. Sudah akhirnya setelah di situ tuh kan akhirnya sampai kita kan ke sana rencanain itu ikut kegiatan. Nah, sudah ikut kegiatan. Nah, sudah sampai kegiatan, selesai, mau beli perlengkapan. Misalnya kayak perlengkapan cuma kayak buah-buah, terus kayak macam mau beli kayak sabun gitu. Baru saya ada adik perempuan satu sama ada kakak pengasuh kita. Kita ini pergi ke kayak kalau di sini bilang tuh kayak Super Indo Grosir gitu. Jadi kayak dia tempat yang besar gitu. Akhirnya kita pergi ke sana, tapi kakak pengasuh saya, ada perempuan ini sama saya ini, kita bingung mau beli apa karena semua tuh beli ini, tapi tidak tahu harganya berapa. Kembarannya mau baca juga tidak tahu ini. Dan saya tuh bilang, ini maksudnya kita mau beli apa gitu kan. Artinya kita tahu bingung tulisannya apa gitu. Itu sudah hidup kalau di negara orang. Dia mau beli rapika, beli aja nih yang ada gambarnya. Produk tersebut itu karena gambar. Tapi harganya sampai gambarnya. Jadi ini ya videonya. Aduh, paling lucu sekali. Jadi terus ada lagi kita lihat ini tempat susu. Banyak sekali barang-barang yang itu apa namanya? Terlalu tahu. Cheese. Dan pokoknya beda lah dengan Indo begitu. Sampai kita dapat jawas Bangkok, bukan lagi jawas besar sekali. Ini fotonya jawas itu. Nah,
saya beli dua, dibelikan dua, iya dibelikan dua, baru kita bawa pulang. Nah, sampai sudah kita sudah berapa, sudah 1 minggu lewat, 1 minggu lagi itu, aduh, kita nih mau ngomong sama orang yang di pinggir jalan itu saya tuh susah gitu, karena mereka ini tidak pakai bahasa Inggris sama sekali, sama seperti kita di Indonesia ya. Orang yang jual di pinggir-pinggir jalan itu kan mereka cuma tahu bahasa Indonesia gitu. Toh juga kalau ada mungkin yang bersekolah seperti itu, mereka juga bilang mereka tuh lebih ke Thailand sama Mandarin, tidak tahu yang bahasa Inggris. Jadi bayangin satu pengalaman yang buat saya kayak orang mono yang tidak tahu bicara itu pada saat kita ke satu tempat, kayak satu mall gitu. Kita sampai di situ, kita ini mau makan malam. Ceritanya mau makan malam, dan di tempat yang saya mau pesan ini itu dia tidak tahu bahasa Inggris. Dia cuma taunya itu bahasa Thailand sama ya Mandarin itu. Terus bilang gini, permisi, saya mau memesan ini. Terus dia kayak, dia bilang. Terus saya bilang, aduh apa ya ngomongnya. Baru saya juga bingung. Jadi akhirnya kayak ngomong, pokoknya kayak orang bisu yang bicara. Jadi saya bilang begini, awalnya ini mau pesan ayam, sumpah mau pesan ayam. Baru sampai mau tunjuk barang itu, tunjuk barang yang mau dibeli itu. Akhirnya ya pesan juga, terus kayak barang-barang yang kita cari tapi kayak bingung karena namanya yang ya tulisannya dalam bahasa Thailand, jadi ya seperti itulah gitu. Sudah akhirnya sudah selesai sampai pada saat ini yang terakhir yang kita pada saat mau pulang, tapi di minggu terakhirnya itu kita diajak jalan-jalan kayak kebun binatang, kayak taman safari begitu. Nah, kita pergi tuh kayak kita lihat binatang-binatang, tapi binatang itu dibebasin, jadi kayak taman safari, savana apapun yang untuk binatang-binatang dibebaskan di situ. Nah, akhirnya kita masuk ke satu tempat yang benar-benar buat saya tempatnya pokoknya bagus sekali. Kita foto bersama itu ada ini, nah tempatnya kita foto bersama. Nah, setelah foto bersama, setelah itu kita pergi kayak nonton atraksi gitu, atraksi di tempat itu. Nah, terus di situ di tempat atraksi itu mereka tuh jual minuman, dan saya tuh beli minuman di dalam kayak kaleng, botol kaleng, ini gambar ininya kayak gini ya, kaleng botolnya kayak gini. Nah, saya beli itu, saya pikir itu kayak minuman kaleng kayak macam mungkin Fanta, Sprite begitu toh. Saya beli. Baru harganya itu kalau dirupiahkan harganya 90.000. Sudah akhirnya setelah beli, sudah sambil nonton, baru sambil menonton mereka atraksi, ya atraksinya aduh sumpah bagus sekali. Pokoknya paling mantap sudah ada atraksi tuh. Nah, saking bagusnya sampai satu nonton. Setelah itu baru sambil sudah buka minuman itu, baru sambil minum gini tuh rasanya lain. Jadi saya bingung ini rasa apa. Terus saya bilang gini, ini beli rasa apa nih, saya bilang. Terus dia bilang, coba cek dulu. Temannya bilang, coba cek dulu. Saya lihat, aduh ini apa saya bilang. Udah cek begini, tahu sumpah itu bir. Akhirnya teman saya yang dari ada teman cowok yang dari Singapura, dia bilang oke, tidak jadi masalah, kasih ke saya saja. Tapi langsung bilang gini, tapi saya sudah dikasih minum, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya sudah, akhirnya daripada dibuang karena masih full juga, jadi saya kasih ke dia. Terus dia bilang begini, kamu beli berapa tadi? Terus saya bilang begini, kalau di sana tuh saya lupa nominalnya, tapi kalau pokoknya saya masih ingat dia kalau ke rupiahkan itu 90.000, saya bilang. Terus dia bilang begini, ya udah ini saya ganti uangnya. Soalnya ini tidak usah, soalnya saya juga mungkin kayak bagaimana ya, barang itu sudah kena saya punya mulut, sudah mau minum, baru kan rasa kayak tidak enak, baru dia yang ngambil. Jadi kayak rasanya tuh ya saya sudah minum gitu. Jadi saya bilang
It's okay, no problem, thank you brother. Saya bilang mungkin tidak jadi masalah, jadi terima kasih, tidak usah, saya bilang gitu. Sudah akhirnya sudah selesai dia minum, langsung shock, langsung bilang aduh tadi minum barang apa. Baru dia bilang ternyata saya tanya, langsung bilang begini, what is this, saya bilang apakah ini, saya bilang gitu. Terus dia bilang itu bir. Ampun dah, bir. Akhirnya sudah saya kayak rasa maksudnya ya daripada orang lain yang kasih tahu ke saya pengasuh, lebih bagus saya yang kasih tahu sendiri lah ke saya pengasuh gitu. Karena saya rasa jadi sudah akhirnya saya kasih tahu ke saya pengasuh. Terus saya pengasuh bilang begini, oh tidak apa-apa, itu karena aku tidak tahu, mungkin karena saya tidak tahu itu, kalau mungkin karena tulisannya juga tidak kentara gitu. Tapi saya ini penasaran, masa tidak ada tulisan itu. Saya cari lagi, ternyata itu ada paling belakang, dan itu tuh kayak sudah tulisan Thailand semua, baru cuma tulisan bir gitu aja. Sudah sampai selesai itu baru pulang. Akhirnya setelah kita nonton atraksi itu pulang, sampai di rumah. Besoknya tuh kita mau berangkat lagi ke Indo. Nah kita ke Indo juga sama. Oh tidak, kita ke sebelum pulang yang paling terakhir sebelum kita pulang, kan jadi macam hari ini kita jalan-jalan nih. Maksudnya 2 hari sebelum kita pulang itu kita pergi lagi. Jadi pertama itu kita ke tempat yang tadi kita nonton atraksi itu, terus yang kedua kali pada saat terakhir besoknya kita mau pulang, satu hari ini itu kita pergi main ke mall terbesar di Asia, yaitu di ini tempatnya ada foto di sini. Nah kita datang main ke mall ini guys. Terus yang paling lucunya itu kan, kita datang main ke sini. Nah terus dari mall ini untuk ada kayak kali begitu. Nah kalinya tuh ada di fotonya. Nah foto ini di belakangnya itu tuh ada kali. Nah kali itu tuh kita harus menyeberang dengan kayak kapal mereka sudah siapkan. Tapi itu gratis. Jadi sudah akhirnya bilang sama teman-teman, ayo kita menyeberang ke sana kan, cuma jalan-jalan saya baru kita balik lagi. Kan tidak ada kerjaan. Sudah akhirnya daripada kita sudah putar bukan putar mall Bukhara itu tidak bisa kita putar, itu mungkin sampai 2-3 hari baru kita bisa putar semua itu. Akhirnya kita pergi ke itu, kita menyeberangi kali pokoknya kali lah itu, kita menyeberang ke sebelah. Baru kalian pikir itu ada apa di sebelah Tuhar, sebelah itu ada rumah-rumah ini warga dengan ada SD satu. Nah SD ternyata kita ini kayak lihat-lihat, oh ternyata ini apa seragam. Jadi ada anak kecil atau dia baru pulang sekolah dapat jemput dari mama, seragamnya dia itu merah putih, jadi bajunya putih, roknya merah, tapi roknya seragam merahnya mereka tuh merah-merah terang gitu. Udah akhirnya kita pergi sampai kita menyusuri itu, terus kita sambil tunggu nanti kapal yang itu nanti balik lagi gitu. Jadi kita tunggu, kita lihat ini rumah. Kita pikir nanti ke sebelah itu dapat apa? Terdapat apa, cuma rumah-rumah warga saja. Sudah akhirnya kita balik lagi, kita balik naik perahu itu, terus kita balik ke ini. Terus karena cuma begitu saja, terus anak-anak bilang, iya Sir, kamu dapat apa di sana, kamu ketemu apa sana? Aku bilang, pokoknya bagus, kamu pergi lihat sendiri. Kita tipu anak. Baru sudah akhirnya mereka pergi, baru mereka balik lagi, kita lihat naik di atas ini. Baru kita akhirnya tertawa kita masuk dalam itu mall besar itu. Jadi kita di sana tuh jalan itu sesuai dengan kelompok keberangkatan kita. Jadi kita tempat ini nih kita sudah jalan sampai ini baru. Tapi yang paling bagus, yang saya paling aku itu kamar mandinya itu bersih sekali, paling bersih, tidak ada mau apa-apa di sana, tidak ada. Pokoknya paling bersih dia kamar mandi. Sudah terus ada yang minta foto, cewek cantik sekali, cantik yang awas punya. Sudah foto, setelah itu dia bilang dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Baru dia pikir sebenarnya tadi dia pikir itu saya itu dari Afrika, tapi saya bilang dari Indo. Oh Indonesia gitu. Jadi sudah setelah itu ternyata baru tahu kalau ini yang tuan jaga toko itu bilang itu tuh ini apa, boy, dia bilang itu lady boy, dia bilang gitu.
This is like Lady Boys. Terus saya lihat itu kan Yesus, saya gagal sekali jadi perempuan laki-laki ini cantik apa Tuhan, cantik sampai kalahkan perempuan. Jadi dalam satu mall itu tuh paling banyak sekali perempuan jadi-jadian. Udah akhirnya besoknya kita kembali lagi ke penginapan. Setelah itu besoknya kita balik lagi ke Indo, dan pokoknya pengalaman paling mengesankan ketika pergi ke Thailand. Tapi orang-orangnya ya sama aja kayak orang-orang Indonesia begitu, jadi bentuk-bentuk mukanya gitu. Tapi yang terkesan yaitu akhirnya bisa pergi ke negara orang dan bisa melihat penghidupan dari negara lain seperti itu. Itu sekian aja video sharing dari saya. Semoga teman-teman juga yang lihat video saya mungkin ada kesempatan untuk bisa berlibur ke luar negeri, ya tidak jauh-jauh ya, dekat Malaysia juga bisa seperti itu. Sekian dulu video kali ini. Teman-teman yang suka dengan video saya boleh like, comment, and share video saya, dan jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk supaya bisa mendapatkan video-video baru yang saya buat. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Thank you. Bye bye.